Teman-teman, mari kita bahas kembali law of attraction itu apa. Law of attraction itu adalah apapun yang menarik atau mendatangkan dalam hidup saya atau bisnis saya, baik itu positif atau negatif, selama saya memberikan perhatian, energi, dan fokus. Bagaimana cara kerjanya law of attraction? Dia hanya mencocokkan vibrasi Anda, mencocokkan mood dan feeling Anda. Bagaimana Anda bisa mencocokkan tersebut, baik itu positif atau negatif. Bagaimana kita tahu bagaimana kata-kata bisa mempengaruhi hasil Anda, dengan memperbaiki kata-katanya, memperbaiki pikiran kita, memperbaiki vibrasi kita, di mana terakhir meningkatkan hasil Anda. Bagaimana Anda pikirkan, itulah Anda yang hasilkan. Saya juga di awal-awal saya minta kepada Anda, bagaimana law of attraction bisa membantu bisnis Anda, dan terutama di area mana law of attraction bisa membantu bisnis Anda. Ada 3 tahap atau 3 step yang bagaimana law of attraction bisa membantu hidup dan bisnis Anda. Bagaimana law of attraction bisa meningkatkan omset Anda, memperbaiki bisnis Anda. Tahap pertama adalah bagaimana Anda bisa mengidentifikasikan keinginan kamu. Bagaimana Anda tahu yang secara spesifik apa yang Anda mau. Dalam buku ini ada namanya proses kejelasan melalui kontras. Bagaimana Anda tahu bagaimana Anda yang tidak suka maupun Anda tidak suka. Pertama-tama saya akan minta Anda menggambarkan satu kertas ini. Anda bisa menggunakan kertas folio seperti ini yang bisa Anda gunakan untuk tim Anda. Ambil kertas folio, Anda lipat bagi 2. Yang pertama sebelah kiri dan sebelah kanan. Step pertamanya sangat simpel, adalah awal-awal harus kamu tentukan apa tujuannya, apa maunya Anda. Misalnya contohnya bisnis saya. Pertama Anda tentukan ideal bisnis saya seperti apa yang tidak Anda sukai terlebih dahulu. Anda tulis di sebelah kiri sesuatu yang Anda tidak suka, sebelah kanan sesuatu yang Anda suka. Apa yang Anda inginkan, yang tidak Anda inginkan. Nanti ada contohnya seperti ini. Yang Anda tidak suka dalam bisnis ini adalah marketnya sempit, 2 timnya tidak kompak, 3 networking kurang, 4 tidak yakin ke target, 5 skill tim kurang. Dengan begini Anda bisa melakukan satu persatu apa yang Anda suka, apa yang Anda inginkan dalam bisnis Anda, apa yang Anda inginkan dari kalau market sempit, jadi maunya marketnya luas. Ini kita coret. Pak, tim tidak kompak, apa yang Anda inginkan? Tim solid. Anda inginkan tim Anda solid. Masuk ke ketiga, networking kurang. Anda membuat networking lebih luas. Kelima, tidak yakin dengan target, Anda yakin dengan target Anda. Kelima, skill tim kurang, tim skill oke. Bikinlah sebanyak-banyaknya. Ini hanya contoh, Anda 5. Bikinkan 10. Saya akan beri waktu pada Anda untuk menulisnya. Silakan Anda gali. Nanti di kertas ini akan terwujud seperti kayak begini, apa yang Anda suka dan apa yang Anda tidak suka. Anda perhatikan yang tidak Anda suka, Anda coret satu persatu untuk Anda dapatkan apa yang Anda suka. Setelah Anda dapatkan ini, Anda perhatikan dengan apa Anda suka, dilipatkan seperti ini. Begitu Anda lihatlah dengan steppingnya apa aja kah yang Anda telah tulis. Apakah Anda nyaman dengan kata Anda? Apakah Anda nyaman dengan pernyataan Anda? Pastikan lagi adalah bagaimana ini mempengaruhi mood dan feeling Anda. Karena seperti saya bilang, law of attraction mencocokkan mood dan feeling Anda ketika Anda membaca pernyataan ini. Jika Anda nyaman, gunakan. Jika tidak nyaman, revisi. Gunakanlah ini. Selanjutnya kita akan ke step kedua. Step kedua akan lebih menarik. Step kedua, setelah Anda melakukan dari step pertama. Step pertama Anda sudah mempersiapkan apa yang tidak Anda suka, tidak apa yang Anda tidak inginkan, bikinlah 10-20. 30 juga silakan. Setelah Anda bikin seperti itu, Anda satu persatu apa yang Anda tidak suka menjadi apa yang Anda suka, apa yang Anda inginkan. Dari misalnya networking kurang luas, penjualan sedikit, maunya apa?
masuklah ke bagian sebelah kanan apa yang Anda suka dan apa yang Anda inginkan dari bisnis Anda. Setelah terkumpul, lipatlah dan lihatlah bagian yang Anda suka. Apakah itu Anda suka, Anda nyaman. Di step kedua adalah skrip pernyataan keinginan Anda. Jadi skrip pernyataan ini terbagi dari 3 bagian. Bagian pertama adalah pembuka, bagian kedua adalah isinya, bagian ketiga adalah penutupnya. Apa saja skrip itu? Skripnya adalah step pertama atau bagian pertama adalah pembuka. Pembukanya itu apa? Saya mengizinkan diri saya untuk melakukan hal ini. Step kedua adalah intinya. Jadi Anda menggabungkan apa yang Anda sebutkan di bagian yang Anda suka masuk ke dalam situ. Anda bisa urutkan 1 sampai 10 atau 20 sesuai dengan nomornya, atau Anda membuatkan esainya. Dan penutupnya adalah Anda mengizinkan Law of Attraction bekerja dan alam semesta mendukung dan bekerja untuk mewujudkan keinginan saya. Masuk ke step ketiga, teman-teman. Mari kita ulang lagi step pertama. Step pertama adalah apapun yang Anda berikan perhatian, energi, dan fokus dengan menggunakan Law of Attraction. Step pertama atau langkah pertama adalah mengidentifikasikan keinginanmu. Maksudnya apa sih? Biar tahu secara spesifik apa yang Anda tidak suka menjadi apa yang Anda inginkan, apa yang Anda suka. Jadi step pertama adalah fokus pada sesuatu yang Anda suka. Proses kejelasan melalui kontras. Step itu yang akan sangat dijelas dan sangat dipraktekkan dalam bisnis Anda. Itu step pertama dan sangat krusial buat Anda. Semakin tahu Anda apa yang Anda inginkan, semakin bagus buat bisnis Anda. Melanjutnya ke step kedua. Step kedua apa? Step kedua adalah seperti skrip pernyataan keinginan. Anda bisa dilakukan di tembok perusahaan Anda, atau Anda bikin skrip seperti doa, atau Anda bikin mading, apapun yang Anda inginkan supaya memberikan perasaan nyaman untuk Anda. Step kedua terbagi dari 3 bagian. Bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Bagian pembuka adalah saya mengizinkan diri saya dan apapun yang saya miliki dalam hidup saya dan bisnis saya untuk mewujudkan apapun yang saya idealkan. Itu yang pertama. Anda bisa memodifikasinya sesuai Anda, atau Anda bisa mengikuti contoh yang ada di buku saya. Bagian keduanya adalah isinya. Isinya bisa terdiri dari poin-poin Anda. Anda bisa urutin 1, 2, 3 sampai 10, atau Anda bikin menjadi esai. Tapi ada triknya di sini. Triknya adalah tambahkan kalimat di depan adalah saya senang ketika omset saya penjualan naik sebagai contohnya, atau saya gembira mendengar hasil tim saya bagus, atau saya bangga ketika tim saya sukses, atau tambahkan lagi saya dalam proses untuk mencapai omset saya miliaran rupiah. Dan pembuka sudah, isi sudah, dan bagian ketiganya sebagai penutup apa? Penutup adalah saya mengizinkan Law of Attraction dan alam semesta untuk mendukung dan mewujudkan impian saya atau ideal saya apapun itu, supaya berhasil dengan cepat dan baik. Step ketiga yang sangat menarik adalah Anda sudah melakukan step pertama, Anda sudah melakukan step kedua, tapi kok nggak jadi ya, kok nggak sukses ya. Inilah paling krusial. Step ketiga yang berarti mengizinkan Law of Attraction bekerja untuk Anda. Mengizinkan maksudnya apa? Step ketiga mengizinkan adalah mewujudkan impian Anda tanpa keraguan-keraguan. Di situ triknya. No doubt, tanpa keraguan sama sekali, keyakinan Anda harus full, harus firm, harus yakin. Step ketiga banyak cara. Misalnya, Anda networking kurang luas, itu berarti ada limiting belief atau ada keyakinan yang mengganggu Anda. Contohnya gimana saya mencapai 1 miliar rupiah dalam 1 tahun, ada keyakinan tertentu yang menghambat. Nah, ada 2 cara. Cara pertama adalah Anda cek apakah ada orang lain di luar sana yang bisa melakukannya. Cari tahulah, memperbanyaklah. Oh, jika ada, silakan Anda melakukan. Oh, ternyata ada orang yang melakukan hal seperti ini. Limiting belief kedua misalnya, bagaimana Anda bisa mencapai langkah-langkahnya, spesifik aja. Oh, ternyata ya kita ada konsep SMART, specific, measurable, achievable, reasonable, ramah, timeable. Lakukan itu. Di buku juga ada beberapa cara untuk melakukan step ketiga. Step ketiga dengan mengizinkannya apa? Pertama, rayakan keberhasilan Anda.
Banyak orang yang bilang saya mau mencapai 1 miliar tapi tidak merayakan 10 juta pertama. Maksudnya apa merayakan? Bukan berarti merayakan itu dengan pesta pora-pora. No, dengan simple aja. Kita bilang kita bersyukur, kita berterima kasih. Itu sudah cukup. Rayakan kesuksesan Anda, keberhasilan Anda. Banyak lagi juga kita bikin catatan, bikinlah recording bahwa bukti kita saya berhasil closing 1, closing 2, closing 3, closing 4 dan seterusnya. Begitu Anda melihat terus, Anda mengirimkan suatu vibrasi, suatu feeling yang untuk mewujudkan ini lebih banyak, dan law of attraction akan merespon dan memberikan hal yang lebih banyak. Ada lagi, kita mengapresiasi diri kita, mengapresiasi tim kita. Dengan begitu everybody happy, everybody win. Banyak lagi cara-cara yang di sana bisa untuk lakukan step 3. Tapi yang terpenting adalah step 3, perhatikanlah tim Anda, perhatikanlah diri Anda. Bagi siapapun yang punya kepentingan sana, punya keyakinan yang full, tambah keraguan-keraguan. Disitulah 3 poin yang penting untuk Anda lakukan ketika Anda bisa melakukan step 1, step 2, dan step 3. Ingat, kecepatan dari manifestasi keberhasilan Anda tergantung seberapa besarnya Anda memberikan izin untuk itu terwujud. Semakin besar keraguan Anda, maka semakin kecil kemungkinan kesuksesan Anda. Tapi semakin yakin Anda, semakin besar keyakinan Anda ini bakal berhasil, maka semakin cepatlah hasil yang Anda akan raih. Terima kasih, saya Jimmy Susanto, Certified Master Trainer of NLP dan Certified Law of Attraction Facilitator di Indonesia. Terima kasih, sukses selalu.